Lebih ribet duluan persiapannya daripada wawancaranya. Wah, Pencitraan. Muslim itu harus terlihat bagus, Jal. Amin. Muslim itu harus terlihat rapi. Kita kirim ke ini ya, Gita ya nanti wawancaranya. Sawa. Yuk, gas, Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Ini adalah video arsip audio visual Ricky Brahmana. Sabi, sawa. Jadi emang pengen aja ya wawancara-wawancara orang untuk mendokumentasikan biar ada arsip lah. Biar ada arsip. Biar ada arsip yang mungkin bisa bertahan lama. Cuman kalau aku ngetik tuh males. Males. Jadi tak videoin. Ini sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 18. 18 Februari pagi jam 10.43 Jumat. hari Jumat. Alhamdulillah. Jumu'ah. Di sebelah kanan ya, kalau di video sebelah kanan saya ini saudara Ananda Al-Fathan. Ananda Al-Fathan. Ananda Al-Fathan ini temanku di Pemuda Muhammadiyah Denpasar, Masya Allah. Teman di sekolah juga SMA 5. Kita dulu Ternyata. Jadi kita nggak tahu. Ana tahu antum, tapi antum tidak tahu Ana, Iya, karena kebetulan antum. jahil. Selamat pagi Bro Nanda, Masya Allah. Masya Allah pagi, Bro Rick. Khair. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar biasa. khair. Ananda Al-Fathan ini lagi berbahagia tampaknya karena beliau baru saja menyelesaikan Alhamdulillah. S1 di Betul. Di Universitas Al-Azhar Indonesia. Indonesia, bukan Mesir. Bukan Kairo, bukan Kairo. Kairo. Cabangnya Jal, Cabang. cabangnya Jal ya. Cabang. Tapi sama nggak tuh antara yang Kairo sama Indonesia? Kurang lebih sama lah. Namanya sama. Namanya sama. Namanya sama. Penerapan Islamnya juga oke lah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi beliau ini aslinya emang asli mana Kijal? Ana tuh aslinya ini Jal, Sumatera Barat. Orang tua Sumatera Barat. Dua-duanya? Dua-duanya. Ana terus orang tua ngerantau ke Bali dua-duanya. Ana lahir di Bali. Dari kapan tuh ngerantaunya? Ngerantau itu 96 kalau nggak salah. Ana lahir 97. Oh, sambil ngelahirin enggak ya, kau 97 ya? Iya, Ana Lebih dari setahun, 97. anak 96 soalnya. Jadi nyokap lah, Umi. Astagfirullah. Anak Jakarta ya. Anak Jakarta ya. Selatan lagi kan. Jaksel, which is literally gitu kan. Jujurli. Jujurli. Jujurli Yang itu kalau sawah aja bahasa Indonesia. sawah aja itu dah. Yang kalau misalkan lagi galau dan pingin hibur diri self healing gitu Self kan. healing. Terus kalau mau jalan-jalan apa namanya? Ya itulah ya pokoknya ya. Toxic ya, toxic. Toxic lah ya pokoknya. Terus kalau misalkan kalau dideketin sama pasangan tuh yang trust issues gitu. Sawa. Rusak. Jadi Umi Ana tuh dulu emang Umi Ana kan guru Guru di di SMP 11 SMP Negeri 11 11 Denpasar Denpasar yang di Serangan. di Serangan. Nah, Nah dulu Umi Ana tuh sempat ngajar di Medan selama beberapa tahun Sumatera Utara. sebelum Ana lahir. Oh. Jadi setelah nikah Abi sama Umi itu pisah. Jadi pisahnya tuh maksudnya Abi kerja di sini, LDR. Umi kerja di sini ya LDR. Jadi setelah mungkin dalam kandungan barulah Ana pergi ke Bali di kandungan tuh, karena ingat tuh gitu. Itu karena pindah tempat ngajar, ibu apa bapak? Iya karena pindah tempat ngajar dan emang Abi itu bapak tuh pingin ke Bali gitu mungkin kan dulu. Akhirnya lahirlah Ana di Bali gitu. Berkah kelahiran antumnya. Insyaallah. Berapa bersaudara? Oke, berarti. Tunggal Jal. Tunggal, Masya Allah. Insyaallah. Anak satu-satunya putra mahkota berarti Putra ya? mahkota Yang diharapkan. yang beban. Astagfirullah. Semoga ya harapan anak-anak bisa menjadi salah satu mujahid. Amin. Ya Mujahid Allah. Allah ya kan. Berarti sekarang aktivitas terkini masih ini ya? Apa aja nih? Mobil ya? Antum di buang-buang duit. Buang-buang duit, Enggak, astagfirullah. bercanda itu bercanda. berusaha memanfaatkan uang untuk hal yang bermanfaat. Berusaha. Insyaallah. Kan tapi aktifnya sekarang ini ya di dunia travel ya? Dunia travel betul, dan sekarang emang lagi tipis juga sih, lagi sulit ya. Karena pandemi. Karena pandemi lagi kan, Omicron ya, qadarullah Omicron ada lagi kan. Iya, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah.
bisa jadi pelajaran buat kita lah ya kan. Tapi Untuk apa? secara nggak langsung gara-gara antum dalam arti kata mungkin gabut lah, gabut ya. Itu yang membawa antum jadi ketemu sama kita-kita orang nih. Oh Maksudnya iya ketemu betul. Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi waktu itu Ana dalam proses pembelajaran Islam juga sama teman-teman sama ketemu pada saat iktikaf di bulan Ramadan tahun lalu Jal ya. tahun lalu Tahun Ramadan lalu, terakhir lah. Ramadan terakhir lah. Nah itu ketemu dan kebetulan diajak sama Faiz ke sana. Faiz ACT, kepala cabang ACT. Faiz kepala cabang ACT yang sekarang sering ngilang-ngilangan ya, masya Allah. Tapi pahala beliau adalah di sana gitu kan. Faiz rumah makan ya. Faiz rumah makan. RM ya. Rizkon Maulana ya, masya Allah. Nah diajaklah itikaf di sana. Akhirnya kita itikaf bareng di sana. Tahu-tahu ternyata ada teman-teman juga dari Safari Masjid dan khususnya pemuda Muhammadiyah yang datang ke sana. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, di situ dijelasin segala macam. Belum dijelasin sih, maksudnya baru diajak aja lah kita nongkrong-nongkrong gitu kan. Ketemu juga sama Ricky yang ternyata aku baru tahu kalau Ricky ini bilang kok mukanya nggak asing ya gitu. Sekolah di mana dulu gitu kan. SMA 5 Jal gitu. SMA 5. Tapi mohon maaf waktu itu anak nggak tahu soalnya. Emang dulu kan Cooper. Cooper lah ya. Cooper lah ya. Bukan ya. Bukan Cooper. Astagfirullah. Itu pokoknya Semi Cooper lah, ya. Semi lah ya. Ya gitulah. Alhamdulillahnya ketemu di sana akhirnya jadi tahu abang dari Kini juga dan teman-teman yang lain ada Eri, Fadil dan juga yang lain-lain lah. Udah diajak main ke apa? Sekre ya? Sekretariat. Tapi Ana belum mau tuh. Apaan sih nih orang-orang baru agama banget. Enggak bercanda enggak gitu. Gagahnya image ke. Karena dulu Ana tuh masih sibuk juga jadi di pemuda masjid ya, baru-baru masuk pemuda masjid juga waktu itu. Yang akhirnya mungkin lagi malas lah nambah circle baru lagi karena yang circle sekarang aja belum dipahamin semua gitu, masa udah nambah circle lagi gitu ya. Tapi dari jarak Ramadan ke sekarang ini antum dapat balik lagi ke Jaksel lagi? Belum. Oh belum ada ya? Dari Ramadan tuh belum ada? Belum. Karena kan apa skripsinya di sini. Hmm. Jadi sidang skripsi itu dari sini. Berjarak lah tuh ya dari Ramadan ke akhir 2021 ya. Iya betul. Kalau nggak salah kalau anda ingat ceritanya tuh antum nongkrong sama Fadil tiba-tiba. Iya, nah jadi waktu itu Fadil ngajakin nongkrong, ya kan, di Cekre. Ana juga nggak bisa kan, akhirnya Ana bilang mundur lah, kapan-kapan lah nanti kalau misalkan ada waktu luang kita ngobrol berdua gitu. Akhirnya dapatlah berapa lama ya, mungkin 2 bulan setelah itikaf lah ya, 2 bulan atau 3 bulan setelah itikaf. Itu jarak yang lama banget ya kan. Kebetulan anak kosong, Ana ajaklah Fadil, ayolah kita nongkrong yuk gitu. Akhirnya Fadil mengiyakan waktu itu. Akhirnya kita nongkrong di salah satu tempat kopi di pinggir kali ya, itu sawah kali pokoknya. Masya Allah lah ya kan. Di ini ya, di mana? Lupa aku namanya Ki, sumpah apa ya? Di Taman Pancing lah. Taman Pancing, Taman Taman Pancing. ada. Jadi lokasinya bagus banget Jal. Teman-teman, ikhwan ya. Aku juga belum pernah sih. Belum pernah kau? Belum. Ya gimana kau? Ntar lah kita kapan-kapan di sana ya. Jadi kita nongkrong di sana, udah baru nongkrong aja nih, langsung ngobrolinnya tuh masa lalu gitu, hal-hal apa yang kita jahil-jahil dulu ya kan. Dan terus bagaimana kita bisa mempunyai keinginan, bagaimana qadarullah Allah berikan kita hidayah untuk mempelajari ilmu agamanya. Itu masya Allah di sana. Akhirnya di situ ditekankan lagi sama Fadil, tak masukin grup merah ya gitu. Apa tuh grup merah? Oh ternyata ada di grup merah itu berisi pemuda-pemuda Muhammadiyah, anggota-anggota umumnya. Ya, pengurus sama rakyat sama. Tapi kepotong lagi kampret. Astagfirullah. Ya jadi pemuda Muhammadiyah itu berisi apa namanya rakyat dan juga pejabat-pejabat dari pengurusnya ya kan. Akhirnya alhamdulillah nggak beberapa lama setelah itu setelah gabung join di grup, Ana cobalah untuk ke circle baru. Ana coba untuk main ke Sekre ya kan, main ke Sekre, ketemu lah sama teman-teman, saling kenal. Ada Arifin lo macan di dia di sana ya kan, orang Maung Bandung ya kan. Terus ada pertamanya sekaligus ini waktu itu Ustadz muda kita Ustadz Eri pindahan kos.
dan dia membutuhkan Oh iya, butuh tenaga. dia butuh koran ya waktu itu, butuh koran banyak. Nah, Ana menyanggupi gitu untuk bawain koran itu. Ana bawain lah ke sekre gitu. Terus sekaligus Ana kenalan sama teman-teman yang lain. Tapi ingatku waktu pertama antum ke sekre itu ada ini ya, ada bukan kepentingan sih, maksudnya ada tujuan waktu itu nyari mikrofon buat lomba. Iya, betul. Itu juga ada. Mikrofon. Oh iya, Ana bilang sama Fadil, ini ada kebetulan Ana kan ini juga Apa dulunya apa? radio juga dulu. Radio. Penyiar. Penyiar. Lumayan lama lah di Apa kampus. aja? Di kampus itu udah 2 tahun. Kalau di Al Azhar nama radionya apa? CFM Radio. CFM. 107.7 CFM, your hits radio station. Udah kayak ini banget ya. Yoi. Announcer banget lah ya. Udah nggak kurang lah ya. Nggak kurang lah ya. Itu CFM itu punyanya Al Azhar. Punyanya Al Azhar, tapi bukan punya Al Azhar. Iya punya Al Azhar. Tapi Lebih khususnya konsepnya lebih ke khususnya itu punya anak-anak ilmu komunikasi. oh di Ilkom. Iya, jadi emang ilmu komunikasi ini paling maju di Al Azhar karena Tapi Al Azhar sendiri punya radio juga. Maksudnya yang emang khusus enggak dakwah. punya. CFM itu aja berarti. CFM aja. Dan Ketunggal itu ya? bukan untuk dakwah juga. Itu bukan untuk dakwah aja. Jadi ya lebih ke inilah. Apa sih katanya? Live. CFM tuh singkatannya apa? Tahu nggak? Lupa ini gimana penyiar ini. Astagfirullah, bentar gue dulu. Sentral. Bukan. CFM. CFM aja lah pokoknya lah. Si Communication FM gitu loh. Oh, ilmu komunikasi FM. Oh iya. Communication FM gitu aja. Nah, apa namanya? Di CFM itu Ana tuh 2 tahun di sana. Itu kalau antum bisa 2 tahun di situ pasti karena sebelumnya kan juga punya background penyiar. Sebelum di CFM gimana aja? Sebelum di CFM belum Jal. Sama sekali masa? Belum, karena kan Ana emang masuknya di komunikasi itu broadcasting. Waktu di Bali Oh, di Bali itu Ana magang selama 3 bulan. penyiar juga. Iya, penyiar juga di RRI Bali. Rata-rata tapi penyiar-penyiar di Bali lahirnya dari RRI loh. Rata-rata ya. Rata-rata penyiar di Bali itu penyiar lahir di dari Bali. RRI. Seenggaknya pernah punya background di RRI dulu baru dia bisa masuk ke macam-macam, ke Hard Rock, ke Phoenix, ke yang lain-lain. Itu yang di Bali kan, tapi iya, yang di Bali lah. Bali. Berarti maksudnya kan di Jakarta antum udah pegang bekal sebelumnya. Iya, karena kan Ada memang modal. karena di banyak di mata kuliah broadcasting ini yang dimana kita ada contohnya mata kuliah olah suara. Jadi di olah suara itu kita diajarkan tentang nada, penempatan kata, panjang Prakteknya pendeknya, iya prakteknya. Dan Ana emang suka banget gitu kan. Tes ya. Misalkan kayak gimana tuh? Coba Baca berita. Ya kan ada berapa versi tuh pasti kan di olah suara ini. Mhm. Kalau misalnya berita, kalau misalnya dia cerita lagi kayak gitu-gitu bisa dibedain. Bisa, tapi Ana harus ada skrip Jal. Maksudnya Oh, bukan yang langsung ada gitu. iya itu bingung. Seenggaknya baca skrip sedikit langsung oh bisa dilanjutin nih. Misalkan kalau ngomong biasa, Puncak Bogor. oh, Masa nggak pernah ke puncak? Ya ceritain dikit lah tentang atau nggak tempat jalan-jalan lah yang antum gimana ya? challenge ya. Contoh gimana? Enggak maksudnya Atau enggak ini kayak di antum di Jakarta nih kan di CFM terus menceritakan sedikit tentang Bali lah ibaratnya. oke. Kampungmu Temanya masuknya kemana nih? Kayak ke misalkan pariwisata deh. Wisata bagaimana indahnya pantai-pantai misalnya. oke. Halo teman-teman semua. Bagi kalian nih, teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Bali, pastinya jangan lupa untuk hadir di 7 tempat rekomen yang Ana rekomen. Bukan Ana dulu yang gua kan gitu kan. Nggak mungkin pakai Ana dulu ya Jal ya. Maksudnya nggak ngerti Jal. Ana antum bismillah masya Allah gitu kan. Nah, pakai gua aja ya, Pak. Iya. Oke teman-teman, jadi di talk kali ini, di tema kali ini, gue akan membawakan atau memberitahu kalian nih beberapa tempat-tempat menarik yang bisa kalian kunjungi di Bali atau mungkin wajib lah ya. Karena kalau misalkan kalian gak kunjungi tempat-tempat ini, kalian tidak up to date gitu. Contohnya apa? Salah satu, nomor 1 itu di pantai Tegalwangi Jimbaran teman-teman. Nah di pantai Tegalwangi Jimbaran ini teman-teman, kita bisa melihat berbagai keindahan alam, mulai dari tebing-tebingnya yang tinggi, lalu desir ombak yang sangat
enak sampai ke telinga kita teman-teman. Jadi ibaratnya kita bisa membawa kenyamanan untuk diri kita sendiri ketika kita datang ke tempat itu. Sekaligus biasanya Pantai Tegalwangi ini teman-teman dipakai untuk tempat foto prawedding. Jadi gimana? Penasaran kan? Ya itulah contohnya, udah agak kaku lagi Jal. Soalnya udah lama lah ya, udah lama banget gitu. Itu kalau yang happy, kalau yang sedih gitu bisa juga. Bisa banget. Tapi apa ya? Itu lebih harus ada skripnya lah Emang sedikit skrip ya. biar Ana lihat. Ada inilah, ada Ya, dasar. karena sekarang udah agak bingung gitu nyambung-nyambung kata, udah lama banget lah gitu. Tapi pengen lagi nggak ke dunia seperti itu? Kalau kepengen asalkan Cuan. cuannya mantap ya nggak apa-apa Jal gitu. Asalkan cuan. Realistis aja Jal. Soalnya emang kalau kerja di radio itu nggak sama sekali capek. Kerja di radio itu nggak sama sekali capek karena kita cuma duduk ya kan, misalkan Malah seru ya. seru banget karena emang kita hobi untuk ngomong gitu kan. Kita hobi ngomong dan kita hobi baca, kita hobi ibaratnya ya coba aja kalau misalkan kita nih, antum nih di mobil dengerin radio tuh kayaknya rasanya enak banget kayak ada yang ngajak ngobrol gitu kan. Apalagi kalau penyiarnya tuh emang bisa ngobrolnya kayak temen gitu ya kan. Ya gitulah. Dan di Jakarta juga atau di Jawa mungkin tingkat orang yang mendengarkan radio juga masih cukup hype lah, masih cukup menengah high, lah, masih nggak menengah. dibilang tinggi enggak, Iya, tapi betul. masih Nah, alasan anak-anak muda suka radio sekarang juga kan gara-gara emang banyak dari penyiar-penyiar yang Indonesia nih sekarang, khususnya untuk anak muda kayak misalkan dulu siapa sih, Gofar Hilman gitu. oh ya, yang hitsnya itu Desta. Yang hitsnya Desta ya kan. Emang menarik untuk didengar gitu, menarik untuk didengar. Desta baru mundur tapi dari Oh iya mundur ya, dia mundur ya. Ini Sampai Baby waktu News. yang tidak ditentukan ya. Sampai waktu itu ya, tentukan. Ya itu udah amat lah Tapi urusan dia lah ya. tapi antum ini SD di Muhammadiyah ternyata. SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah Ana 2. sama jadi guys, Ana sama Ricky ini satu Satu SD. SD, nggak tahu juga nggak kenal. Nggak tahu dan nggak kenal. Satu SMA nggak kenal. Satu SMA nggak kenal. Qadarullah dipertemukan di organisasi Iya, Muhammadiyah. Bali. Ditemukan di Sekre ya. SD boleh Muhammadiyah, SMP SMP 11. SMP 11, Negeri. SMA 5, SMA Negeri 5, kuliah di Jaksel. Jaksel. Apakah dari dulu sudah berpenampilan segamis ini, Oh bro? tidak. Cingkrang. Cingkrang. Tidak. Ana dulu berpenampilan bisa dibilang rockes. Rock and roll gitu. Astagfirullah gitu. Dan nggak ada ini ya, tunjukin fotonya tuh yang Jangan. Aurat semua. Karena kan tapi rambut antum yang oh ya dulu icon. anak kribo dulu emang menarik perhatian orang itu menjadi kelebihan Ana mungkin ya dari dulu ya. Cewek cowok apa satu gender aja? Satu gender. Nggak, tapi benar. Magnet Nggak, ya. tapi banyak banget dulu ketika misalkan kita lagi jalan nih ke mall nih, tiba-tiba ada cewek yang nyamperin tuh. Foto-foto. Enggak kakak, lucu banget rambutnya, pengen megang gitu. Penasaran, jadi banyak banget dari mereka tuh yang penasaran gimana rasanya megang rambut kribo gitu, Jal. Dan gue juga kaget gitu, ternyata gue ada penggemarnya juga gitu, walaupun cuma rambut gue gitu, bukan muka, bukan fisik ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus lah ya. Tapi kenapa itu dipotong akhirnya? Gerah Jal, gerah. Karena gerah ya berarti. Karena gerah, dan juga waktu itu kebetulan Ana jadi keamanan pada saat ospek kampus yang mewajibkan untuk harus rapi ya kan. Boleh sih sebenarnya diikat, cuman lebih pilih untuk potong aja karena gerah. Padahal keren tuh keamanan kribo tuh, ditakuti loh. Iya, keren banget sih emang dulu. Ana akuin kalau anak keren. Itulah. Tapi kenapa tuh akhirnya ini penampilan kayak gini hari-harian? Alhamdulillah sedang mencoba. Sedang mencoba untuk sehari-hari. Lebih khususnya ketika menghadap Allah ya kan. Yeah. Kita disunahkan untuk memakai pakaian terbaik itu pastinya. Masa kita ketemu sama siapa misalkan orang-orang penting lah ya, atau orang spesial gitu, kita siapkan diri kita untuk segala macam hal termasuk pakaian, sepatu yang rapi, rambut dipotong ya kan, pakai wangi-wangian. Masa ketika menghadap Allah kita tidak bisa melakukan itu juga. Seenggaknya jangan, kalau misalkan memang belum mampu untuk mempunyai baju-baju bagus gitu kan, karena ekonomi, ya seenggaknya kita pakai parfum aja. Karena sebisa mungkin kita harus seenggaknya ngelakuin sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu sih. Sunnah banget. Dan yang paling penting bukan itu sebenarnya, wajib sholat 5 waktu. Iya, itu yang utama ya Itu sebenarnya. yang utama.
Tapi tadi barusan nanti datang ke rumah, Mhm. lagi ngobrol-ngobrol, datang buat nonton. Tiba-tiba dia langsung nyekip nontonnya terus baca Al-Kahfi Jal, barusan. astagfirullah, Jal. Nah, tapi bukan itu yang mau aku bahas. Ya Jumat Al-Kahfi ya. Sunnah Jal, Sunnah. sunnah Jal. Tapi tak lihat ya antum punya background sekolah, punya background ini kan bukan yang ya mungkin SD Islami, SMP SMA. Maksudnya itu antum punya kecintaan ataupun spesialisasi di ngaji ya di murotal itu sejak kapan itu? Maksudnya kok kayak itu banting setir nggak sih kayaknya gitu? Banting setir. Jadi, wah kalau nyeritain dulu mah nggak ada habisnya Jal ya. Maksudnya nggak ada habisnya tuh jahil banget lah gitu, jahil banget. Alhamdulillah Allah kasih hidayah untuk jalan menuju agamanya, menuju Islam gitu. Sejak pandemi tahun lalu yang gue pulang ke Bali. Jadi ada berbagai Bukan di Jakarta berarti di bukan Bali di malah. Jakarta, tapi mulai tertariknya itu 3 bulan sebelum pulang ke Bali. Nah di situ ya Apa faktor tertarik pertama itu waktu 3 bulan sebelum ke Bali? faktor tertarik pertama Nah, itu video ceramah bukan? video ceramah di explore Instagram yang masih semenit waktu itu kan. Berarti explore Instagram tuh satu video ceramah, yang lain-lainnya apa tuh? Ah, tapi asli jalan nah kalau kalau apa Instagram tuh untuk cewek tuh misalkan tertarik sama cewek itu nggak terlalu jal. Jadi kan banyak orang-orang yang kayak misalkan dulu nih ya, dulu ya sebelum ya orang-orang yang Follow. yang nggak mengenal Islam ya. Lihat dikit, kebuka dikit, follow gitu kan. Follow biasa aja gitu. Di second akun ya waktu Iya, itu. malah lebih Iya. bukan. Nggak ada jal. Malah anak tuh lebih ke apa namanya? Lebih ke Informatif. bukan Enggak juga. anime. Wibu. Anime Kita Jal, ini wibu. One Piece Jal. Wah itu bener-bener dulu tuh One Piece tuh penyelamat kegabutan banget lah tuh, One Piece tuh. Antum harus akuin juga Jal. Ya. Ya bukan One Piece aja sih, ada lagi. Maksudnya Karena One Piece aja. oh enggak Pada masa itu. Pada masa itu. oh, pada masa itu. Kan baru sekarang lah Iya, AOT iya, apa iya, segala iya. macam yang lain-lain. Tapi emang kalau misalkan kita lihat positifnya ya, One Piece ini banyak banget positifnya aja. Banyak ilmu-ilmu pelajaran hidup yang bisa kita dapatin dari sosok Luffy ini loh. Jal. Masya Allah. Masya Allah, cuma ya Yang jelek cuma auratnya Nami ya. Nami Robin ya kan, astagfirullah. Ya kita skip masalah perwibuan itu ya. Kita skip aja. Terus kue nonton ceramah tuh di nonton Instagram. nonton ceramah. Waktu itu gimana ya? Nggak ngerti-ngerti lah pokoknya. Pada waktu itu nggak ngerti-ngerti. Ingat ceramah siapa tuh? Kalau nggak salah di antara 3 orang. Karena di awal-awal Ana belajar Islam itu Ana ngikutinnya Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sama Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Naik. Rahimahullah, Masya Allah. Nah, ketemu sama video itu di Instagram, akhirnya penasaran sama video fullnya di YouTube. Akhirnya Ana cari-cari di YouTube, ketemulah video fullnya. Ana ulang-ulang, terus kan banyak tuh ketika kita nonton video di YouTube ceramah misalkan, bawahnya kan pasti ada rekomendasi untuk video selanjutnya. Nah, ketemulah Zakir Naik, Dokter Zakir Naik. Itu Ana belum tahu tuh ada Dokter Zakir Naik sosok Itu baru tahu dokter baru Zakir tahu Naik. sosok orang Islam yang dikasih karunia sama Allah berupa kemampuan Menghafal. daya ingat yang sangat tinggi, menghafal banyak literasi. Itu anak terkejut jalan sumpah kayak Masya Allah ini ada bukan Masya Allah, wah gila gitu kan. Oh, iya, Ya kita betul, ganti aja Masya Allah, Masya Allah gitu kan. Masya Allah ada loh orang kayak gini di Islam ternyata gitu. Dan anak kenapa semakin tertarik ketika sampai anak cari-cari tuh anak tulis di YouTube kekalahan debat Dr. Zakir Naik itu nggak ada Jal. Berarti 2019 ya? 2019 kayaknya. 2019. Sebelum pandemi pas Ya, ya. sebelum pandemi pas 2019 awal gitu. Nah di situ anak terkejut dan melihat sebagai bisa nih orang seperti ini, ada orang seperti ini. Akhirnya mulai tertarik belajar terus di situ. Sampailah puncaknya pada di Bali gitu. Sampai puncak pada di Bali, anak jujur sama orang tua terhadap hal-hal yang anak lakukan dulu. Akhirnya disitulah titik baliknya. Wah, orang tua berarti waktu itu gimana responnya? Mendukung apa? Iya, anjir anakku. Nah, Sangat mendukung, sangat mendukung. Masya Allah. Yang buat anak sempat sedikit apa namanya terharu sekali itu ketika
Ibu bilang kayak gini, ibu bilang, Nan, kamu belajar agama kayak gini aja bisa ngasih tahu orang terdekat aja, ibu udah bangga banget gitu. Masya Ibu udah Allah. senang banget karena emang jujur aja kalau keluarga gue itu emang dari dulu termasuk keluarga yang minim banget pengetahuan ilmu agamanya ya. Maksudnya nggak minim banget ya, sholat ya sekedar sholat aja, nggak paham apa yang kita baca saat sholat. Sholat tuh sekedar kewajiban aja, nggak lebih dari kewajiban aja gitu. Itu Kalau sekarang lagi viral istilahnya KTP lah ya. iya, Islam KTP lah ibaratnya. Dulu kan kalau dulu kita nggak tahu ternyata kerudung itu wajib gitu. Dulu anak nggak tahu tuh kalau kerudung wajib, ternyata disitulah anak push terus lah teman orang-orang terdekat untuk pakailah kerudungnya gitu. Jadi mulai dari orang terdekat dulu kan, orang-orang yang kita kenal, adik-adik kita, sepupu, kalau bisa tetangga-tetangga muslim ya kan, masya Allah. Tuh, mulai dari orang tua dulu dah, insya Allah. Ntar kayak yang lain-lainnya gampang. Ngikutin ya. Karena kita kan sekaligus belajar apa, ibaratnya cara menyampaikan gitu. Tapi jujur awal-awal anak tuh hijrah ya, kadang suka nggak merhatiin cara ngomong, bahkan ke orang tua pun gitu. Merasa diri paling pinter setelah belajar sedikit gitu kan. Itu keras ya itu antum ya? iya, itu polemik orang-orang yang baru belajar Islam tuh pasti pernah ngerasain itu. Jadi ngerasa dia tahu sendiri pas sholat tuh, kalau misalkan sholat jamaah ngelihat kanan kiri, oh sholatnya salah ini, Oh saya iya. yang benar gitu. Itu yang harus diubah. Sering terjadi. Itu saran-saran untuk semua, termasuk diri Ana sendiri, itu termasuk antum dan teman-teman yang lain mungkin kalau yang nonton video ini, itu yang harus diubah, mungkin harus dijaga ketika belajar ilmu agama. Pernah dapat, maksudnya di keluarga mungkin pada saat antum menyampaikan ternyata malah jadi ditolak gitu, pernah berarti? Pernah banget, apalagi ya adalah orang paling terdekat lah juga. Itu apa? Ya insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk beri beliau hidayah ya. Karena kita juga emang Islam ini kan nggak bisa dipaksakan. Jadi, Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun usaha kita, ada yang Allah, nentuin. Allah yang tentuin. Allah yang punya hak untuk memberikan apa namanya, hidayah buat dia. Tugas kita hanya menyampaikan, dengan berdakwah yang pastinya juga sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan dalil-dalil sahih yang keluar dari mulut dan sifat Rasulullah. Masya Allah, nggak anak Semanela banget. Semangat tim Semanela Genesis tim. O2P RR, number one Budus. Budus. Itulah. Terus itu antum sebelum di ya seperti ini ya, dibilang karap-arapan kayaknya sama orang. Pasti circle ya, kita ngomongin circle gitu. Kita kan pasti bergaul di satu lingkungan, satu daerah. Antum dulu sampai sekarang masih tetap circle pertemanannya? Kalau untuk circle pertemanan, jujur Ana udah merubah circle-nya karena Dirubah ya? Harus dirubah ya? harus dirubah. Mau nggak mau, ketika kita ingin menjadi pribadi muslim yang lebih baik, ya kita juga harus merubah circle kita. Sebisa mungkin kita harus bertemu dengan orang-orang yang banyak memberi manfaat juga buat kita. Apa manfaatnya? Mulai dari segi ilmu agama, terus hal-hal apa yang dibicarakan, progres kita ke depannya, kita mau ngapain gitu. Nggak sekedar dulu kan, kalau dulu nongkrong main game ya kan, ejek-ejekan, caci maki gitu kan. Sekarang Satu masih? sama lain. Alhamdulillah tidak. Dikit-dikit lah. Kalau ada yang caci maki, nggak caci makinya itu nggak, maksudnya nggak Game sekeras juga lah dulu. masih lah. Game masih. Bully. Astagfirullahaladzim. Game maksudnya kalau Masih misalkan lah, tipis-tipis. maksudnya caci bukan tipis-tipis sih, lebih ke candaan muslim aja gitu. Ya, Maksudnya nggak berlebihan. Wah, kalau dulu ya antum tahu sendiri, kita dulu karena mungkin memang kita kurang dengan lingkup yang islami ya kan. Jadi kita bicara juga tidak terkontrol, kelewat batas, bahkan bisa dibilang dosa lah gitu kan. Dan itu mungkin kita lakukan hampir 24 jam dulu ya. Kalau aku sih ngerasa kayak gitu, karena setiap ngomong, setiap menitnya, bahkan di setiap per kalimatnya tuh pasti ada kata-kata kasar. Ada negatif. Gitu. Pasti ada kata-kata negatif. Dan itu yang harus diubah. Nah, semenjak masuk bergabung dengan lingkup-lingkup orang-orang muslim, kembali lagi ke ajaran agama Islam ya kan, akhirnya tahulah, disadarkan. Kita sebenarnya udah tahu dulu, cuma belum sadar aja. Dan belum berani praktek. Nah, akhirnya
dipraktekkan, oh ternyata nikmat ya kayak gini gitu. Ya jujur ya, kita harus merubah. Dulu kan circle aku, kalau circle Ana tuh sama teman-teman Ana yang Hindu gitu. Cuma sekarang masih temenan semua mereka masih, karena emang ada teman-teman dekat Ana juga di sana. Islam itu tidak membatasi pertemanan lah ya, Betul, semua bermuamalah dan berteman. nggak ada tuh urusannya. Tapi ingat, di akidah itu tidak ada toleransi. Nggak boleh ada toleransi. Gitu. Untuk di akidah tidak ada toleransi. Tapi ketika mereka membutuhkan bantuan kita, entah mereka sedang kesakitan, mereka membutuhkan pinjaman uang, kalau kita punya ya kita bantu. Tanpa ada nanya agama apa Tanpa dulu. adanya agama apa dulu. Itu bukan aturan, bukan termasuk dari akidah. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah menyangkut akidah, seperti kepercayaan, ya antum mengerti lah ya. Ya, biar gitu lah makanya. Ya, itu kita Banyak yang harus, belum paham loh kalau itu nonton. kita harus tegas. Mungkin nanti bahasnya di lebih ke kajian bareng aja. Ya, jadi insya Allah Nanda ini ke depan saya mintakan bantuan untuk Diberi handle. amanah. Ya, saya minta tolong bantuan untuk diamanahi di bidang dakwahnya Pemuda Muhammadiyah Kota Denpasar. Insyaallah. Jadi untuk anak-anak muda Denpasar yang kiranya relate sama program-program kita bisa join nanti insya Allah Salah ya. di programnya bidang dakwah Pemuda Muhammadiyah Kota Denpasar. Nah, tapi satu hal yang anak kagumin sama si Nanda ini, Boleh apa tuh? Alfat, dia pengen dipanggil Alfat tiba-tiba dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya bagus sih, pembebas ya, atau pengawali mukadimah lah ya. Jadi Nanda ini ternyata selama hidupnya katanya sih dia di Bali, sekolah negeri, sekolah umum. Ternyata katanya tidak pernah punya mantan pacar sama sekali. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. itu adalah satu hal yang seringkali mustahil gitu di Bali. Jadi teman-teman mungkin ya kita bisa bedain di Bali itu kadang-kadang nggak pacaran malah susah ya. Iya, iya. Pacaran malah gampang. Kalau mungkin di luar kan banyak yang daerah pengen punya pacar, orang tuh jomblo sampai ada. Kalau di Bali kayak malah mungkin bagi kita ya nggak pacaran malah susah. Tapi kok bisa Nanda bisa gitu? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita ngobrol tentang masalah apa namanya, Hawian. tertarik dengan harim ya kan, lawan jenis bukan harim aja, yang harim ke yang rijal juga kan. Jadi bohong kalau misalkan kita nggak punya rasa tertarik sama seseorang lawan jenis, itu bohong banget. Apalagi emang kita kan diciptakan mempunyai apa namanya, hasrat biologis, yang dimana memang suatu saat atau kadang-kadang hasrat biologis tersebut tidak tertahankan. Cuma kalau kita belajar Islam lebih mendalam, kita akan mengerti bahwa oh, Islam punya nih penangkalnya. Apa itu? Karena apa? Nafsu ini kan diciptakan oleh Allah gitu kan. Dan Allah juga menciptakan penangkal dari nafsu ini apa. Kita nggak salah kalau kita bernafsu. Cuma ketika kita melampiaskan nafsu kita terhadap di jalan yang dilarang oleh Allah, ya dosa jadinya kan gitu aja. Tapi bohong kalau Ana dulu nggak pernah suka sama harim ya, bohong banget. Ana banyak suka sama harim, gitu. Suka ya, sekedar suka ya, belum cinta. Gebetan? Dulu ada tapi nggak sampai pacaran. Di setiap pengkolan ada gitu nggak Iya, ada? maksudnya nggak Nggak sampai pacaran. Karena dan itu kan belum tahu hukum juga Jal, maksudnya dulu kan pasti kita tuh merasa bahwa pacaran tuh lo boleh gitu, nggak ada larangannya, yang penting nggak zina kan gitu. Tapi kenapa nggak antum pacarin tuh? Mungkin karena waktu itu malas punya status aja tuh gimana dulu? Kalau dulu. enggak, jadi di dalam beberapa kesempatan ada ketika Ana yang udah deket banget sama nih Harim nih gitu kan, nih Harim. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin Allah yang ngelarang aja. Wah, Allah. Allah tuh ngelarang aja gitu, Masya Allah. ya kan. Maksudnya gini, kalau misalkan Ana ada yang mau Ana seriusin, jadi Jal. Sawa, gitu. jadi tuh barang. Jal gitu. Nggak sulit, maksudnya bukan sombong, astagfirullah, bukan nggak sulit ya gimana. Takutnya nanti kalau Ya, Ana pada ngomong, waktu itulah ngerasa ya, nggak waktu sulit. itulah ngerasa nggak sulit. Cuma ya nggak tahu ya kenapa ya, tiba-tiba bosen, tiba-tiba apa. Oh, dari antumnya berarti? Nggak yang dari ceweknya? Bukan dari ceweknya, serius. Sawa. Ada pernah nih, ada satu kelas dulu kan, SMA Jal, anak tentara Jal dia Jal. Kenal nggak aku? Nggak kenal. Nah, aku sampai hampir berantem sama pacarnya dulu. Ketua satu geng di Kolong juga, Islam juga ternyata. Masya Allah. Dianya? Dianya Hindu. Oke. Tapi alhamdulillah Hana nggak diberikan kesempatan sama Allah untuk tidak jadi gitu. Ya gitulah. Maksudnya itu sekedar dekat aja, nggak tahu ya kalau misalkan
mungkin sekarang dianya bilang nggak punya perasaan mungkin ya, sebagai sahabat aja mungkin ya, nggak apa-apa. Itu juga pingin ana buang sebenarnya, tapi nggak bisa dibuang, untuk jadi pengalaman lucu aja. Masih komunikasi? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Jadi, Masih temenan WA? nggak ada Bang, temenan WA, nggak bisa komen status berarti? nggak. Antum kali masih kayak gitu kemana? Alhamdulillah enggak. Karena ya gitu teman-teman, kalau misalkan memang kita merasa tidak bisa menahan hasrat biologis kita, Islam tuh punya solusi apa itu, menikah. Jadi banyak persepsi di kalangan orang tua zaman sekarang yang dimana mengatakan bahwa nikah muda itu apa sih, jangan nikah muda-muda gitu kan, terlarang nih, kerja dulu gitu. Nggak gitu caranya, ya dakwah pelan-pelan, maksudnya diperkenalkan dulu Islam ini kalau mau bahas tentang pernikahan tuh kayak gimana sih, biar lebih mengerti dulu, biar kita nggak salah-salah nyebut oh nikah muda itu sebenarnya nggak masalah, tapi dengan apa, dengan ilmu. Masalahnya kita berdua itu belum nikah, jadi nikah tuh rawan gitu, rawan dihujat. Jadi ketika pasti nih, apalagi kalau kita misalkan ketemu ustadz ya Ki ya. Ya, insyaallah. Nunggu apa lagi ya? Iya, nanti Ustadz, nunggu apa lagi? Interview. Di interviewnya itu, insyaallah. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Intinya kita ya antum lah sudah saat ini berusaha untuk lebih baik ya. Kita semua untuk lebih baik, dan berarti hal-hal yang lama yang sifatnya aib-aib masa lalu lah, kita usahakan untuk ditutup ya. Betul. Tapi kalau pendapat yang itu boleh diangkat untuk ngambil motivasi, mungkin terpilih ya. Mungkin terpilih ya, karena tidak berani berdalil juga. Cuma memang ada waktu itu dari Ustadz Usni Abadi langsung nih ya. Ana bertanya, Ustadz gimana kalau misalkan kita bercerita tentang masa lalu kita, tapi kita jadikan ibroh untuk orang lain, untuk kita semua lah gitu. Kalau kata Ustadz ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa dulu para sahabat ketika sudah hijrah bersama Nabi pernah bercanda atau bernongkrong gitu bareng-bareng, dan dia melucukan pengalaman dulunya Di waktu jahil gitu, ada pendapatnya. Cuma ada juga pendapat ulama yang dimana Allah yang mengatakan Allah aja menutup aib kita, terus kenapa kita buka aib kita. Nah, antum ini yang nonton, teman-teman bebas mau pilih pendapat yang mana, asalkan ada pendapat jelas, insyaallah silakan diikuti gitu. Tapi pernah ngerasa nggak kalau kadang-kadang kita ada kebanggaan juga loh pernah kayak gini, jadi kayak cerita ke orang tuh hasrat untuk menceritakan tuh ada ya kadang-kadang ya. Tapi lebih ke ini sekarang, kita ibaratnya mau menceritakan itu lebih untuk apa? Oh, biar orang ini tahu kalau misalkan kita ini nggak berasal dari orang yang baik-baik juga dulu. Ya, gitu. Itu. Nah, bener itu. Iya, karena apa? Sering. Karena kalau misalkan kita langsung pendekatannya sebagai orang bagus, baik gitu. Lu nggak ngerti gua, ntar misalkan kayak gitu kan. Lu nggak ngerti gua apa yang gua alamin gitu. Nah, mungkin di waktu-waktu tertentu butuh kita untuk menceritakan itu juga. Dengan keinginan untuk biar orang yang kita ajak bicara ini mengerti juga, oh kita dulu seperti ini, cara kita berubah seperti ini gitu. Pendekatannya lebih masuk lah, bisa lebih masuk lagi. Cuman kadang-kadang ada penumpang gelap dari omongan kita, yaitu sombong itu ya. Padahal nggak harus disombongin juga. Nah, sombong bukan yang kita banggakan. Iya. Cuma nggak tahu kenapa emang setan ini emang nggak pernah berhenti. Kadang-kadang bangga juga. Iya. Itu dia. Alhamdulillah, insyaallah. Ini sekarang Jumat, kita ntar lagi mau Jumatan segitu dulu ya. Mungkin nanti pokoknya Ana mau bikin video-video kayak gini sama orang-orang yang Ana pengen aja pokoknya. Sawa. Ini mirip-mirip kayak Soleh-Solihun sebenarnya. Inspirasinya dari situ. Betul. Cuman emang pengen untuk ngobrol ke orang dan sekedar mengulik terkait apa yang Ana pengen tahu tentang beliau. Sawa. Lalu menjadi arsip yang insya Allah bisa dijadikan bahan untuk kedepannya. Untuk digunakan lebih lanjut lagi. Terima kasih Bro Nanda. Semoga bisa bareng-bareng istiqomah dan juga bisa semakin banyak mengajak orang-orang lebih baik ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.